Halo, halo anak-anakku yang saya cintai. Selamat berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur, dan sebelum kita masuk pada pembelajaran, marilah kita serahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan dengan berdoa. Doa kami layankan. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Engkau berikan kesempatan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk belajar bahasa Indonesia bersama-sama. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Engkau hadir dan Engkau pimpin kami semuanya, sehingga kami Engkau mampukan belajar bahasa Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keberadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik anak-anakku, pada kesempatan yang pertama kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur. Apa sih sebetulnya teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Satu contoh misalnya, kalau kita akan membuat makanan, kalau kita akan membuat SIM, kalau kita akan merangkai sepeda dan sebagainya, maka aktivitas kita itu membutuhkan tahapan-tahapan tertentu atau langkah-langkah tertentu, sehingga di dalam pembuatan barang itu semuanya bisa tercapai dengan baik, tidak terkendala. Ingat, yang namanya proses itu harus urut, sistematis. Kalau tidak sistematis, maka menjadi rusak, atau barang yang akan kita buat itu tidak jadi seperti apa yang kita kehendaki. Coba anak-anak, kalian ingat-ingat, apakah kalian juga pernah membuat sesuatu, ya, kemudian di dalam pembuatan itu butuh langkah-langkah tertentu, membutuhkan suatu tahapan-tahapan tertentu, sehingga kalian betul-betul mengurutkan langkah-langkah itu, tidak boleh melanggar urutan. Sebab kalau melanggar urutan, mungkin kalian akan mengalami kegagalan, gitu. Misalnya kalian akan membuat nasi goreng, atau katakanlah yang sering kita buat, misalnya membuat mie rebus. Wah, ini mie rebus kesukaan Pak D ini, ya. Jadi mie rebus Jawa, atau mungkin mie rebus instan, atau apa saja yang sekiranya kalian menikmati pekerjaan itu, kemudian tahu prosedur yang dilalui. Baik, dengan cara pengalaman-pengalaman yang kalian alami itu, maka kita akan membuat semacam ciri-ciri, membuat suatu pengamatan bagaimana langkah prosedur itu terjadi. Oke? Kalian akan membuat nasi goreng, atau katakanlah yang sering kita buat, misalnya membuat mie rebus. Wah, ini mie rebus kesukaan Pak D ini, ya. Jadi mie rebus Jawa, atau mungkin mie rebus instan, atau apa saja yang sekiranya kalian menikmati pekerjaan itu, kemudian tahu prosedur yang dilalui. Baik,
Dengan cara pengalaman-pengalaman yang kalian alami itu, maka kita akan membuat semacam ciri-ciri, membuat suatu pengamatan bagaimana langkah prosedur itu terjadi. Oke? Coba kita pahami dulu bagaimana sih sebetulnya prosedur itu bisa berlaku dengan baik. Kita akan melihat ciri-ciri yang ada pada teks prosedur yang kita sepakati akan kita amati secara bersama-sama saat ini ya. Jadi apa ciri-cirinya itu? Yang pertama, sebuah teks prosedur itu selalu menunjukkan poin-poin tertentu yang berupa langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang pada saat melakukan prosedur itu. Yang pertama itu, jadi langkah-langkah. Coba kita pahami dulu bagaimana sih sebetulnya prosedur itu bisa berlaku dengan baik. Kita akan melihat ciri-ciri yang ada pada teks prosedur yang kita sepakati akan kita amati secara bersama-sama saat ini ya. Jadi apa ciri-cirinya itu? Yang pertama, sebuah teks prosedur itu selalu menunjukkan poin-poin tertentu yang berupa langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang pada saat melakukan prosedur itu. Yang pertama itu, jadi langkah-langkah. Baik, ciri yang ketiga, ada baiknya pada waktu menjelaskan perintah-perintah itu supaya dijelaskan secara detail, sehingga pembaca teks prosedur itu betul-betul bisa memahami apa yang menjadi langkah maupun tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, itu pun juga sebagai pendukung bagi seseorang bila ingin memahami suatu prosedur. Baik, ciri-ciri yang selanjutnya, apabila kita menjelaskan secara urut tadi, ada baiknya penjelasan itu berupa hal yang objektif. Jadi penjelasan itu berlaku sebagai bentuk yang umum, bukan perorangan. Dengan demikian, banyak orang yang berminat membaca, tertarik membaca, dan mau melakukan teks prosedur itu. Baik, ciri-ciri yang selanjutnya, apabila kita menjelaskan secara urut tadi, ada baiknya penjelasan itu berupa hal yang objektif. Jadi penjelasan itu berlaku sebagai bentuk yang umum, bukan perorangan. Dengan demikian, banyak orang yang berminat membaca, tertarik membaca, dan mau melakukan teks prosedur itu. Teks prosedur yang bersifat objektif itu dapat dilakukan dengan pengamatan, dapat dilakukan secara praktik ya. Jadi kalau orang sudah mempraktikkan prosedur itu, maka bisa menjelaskan secara detail. Kemudian yang menarik lagi, kalau memang penjelasan itu berdasarkan penelitian. Kalau penelitian ini kan secara detail begitu, bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, prosedur itu lebih afdol ya. Yang namanya prosedur kemudian dibaca oleh orang dan orang yakin untuk melakukan, dan pada akhirnya
Orang-orang yang awalnya belum tahu cara atau prosedur itu, ternyata pada waktu mendapatkan panduan dari teks prosedur itu, mereka bisa membuat sesuatu tanpa terkendala dan hasilnya pun bagus. Ya. Teks prosedur yang bersifat objektif itu dapat dilakukan dengan pengamatan, dapat dilakukan secara praktik ya. Jadi kalau orang sudah mempraktikkan prosedur itu, maka bisa menjelaskan secara detail. Kemudian yang menarik lagi, kalau memang penjelasan itu berdasarkan penelitian. Kalau penelitian ini kan secara detail begitu, bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, prosedur itu lebih afdol ya. Yang namanya prosedur kemudian dibaca oleh orang dan orang yakin untuk melakukan, dan pada akhirnya orang-orang yang awalnya belum tahu cara atau prosedur itu, ternyata pada waktu mendapatkan panduan dari teks prosedur itu, mereka bisa membuat sesuatu tanpa terkendala dan hasilnya pun bagus ya. Nah, anak-anak, untuk membentuk teks prosedur ini biasanya ada dua macam. Ada seseorang yang membuat teks prosedur itu berdasarkan paragraf. Jadi anak itu membuat terus begitu, menulis secara bersambung begitu, jadilah sebuah paragraf. Namun demikian, sering juga anak-anak membuat teks prosedur itu dengan cara mengurutkan yang diberi angka. Nah, menurut kalian mana yang membuat lebih jelas pada orang lain? Itulah yang bisa kalian lakukan. Sebab menurut penulisan yang sekiranya berbau seni begitu, biasanya memang yang satu dengan yang lain itu memang berbeda. Satu contoh, kalau saya misalnya menjelaskan ada beberapa langkah begitu, saya suka kalau dengan angka 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai pada urutan yang terakhir baru disimpulkan. Dengan demikian saya berharap seperti itu semua orang tahu. Tetapi ada anak-anak tertentu nggak suka dengan cara itu, tetapi dengan cara membuat paragraf secara bersambung begitu. Ada suatu ketika saya tanyakan, loh, membuat teks prosedur kok langsung begini nang, bisa jadi paragraf? Iya Pak, saya pengen irit. Oh ya, nggak salah juga sih itu. Nah, anak-anak, untuk membentuk teks prosedur ini biasanya ada dua macam. Ada seseorang yang membuat teks prosedur itu berdasarkan paragraf. Jadi anak itu membuat terus begitu, menulis secara bersambung begitu, jadilah sebuah paragraf. Namun demikian, sering juga anak-anak membuat teks prosedur itu dengan cara mengurutkan yang diberi angka. Nah, menurut kalian mana yang membuat lebih jelas pada orang lain? Itulah yang bisa kalian lakukan. Sebab menurut penulisan yang sekiranya berbau seni begitu, biasanya memang yang satu dengan yang lain itu memang berbeda. Satu contoh, kalau saya misalnya menjelaskan ada beberapa langkah begitu, saya suka kalau dengan angka 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai pada urutan yang terakhir baru disimpulkan.
Dengan demikian, saya berharap seperti itu semua orang tahu. Tetapi ada anak-anak tertentu nggak suka dengan cara itu, tetapi dengan cara membuat paragraf secara bersambung begitu. Ada suatu ketika saya tanyakan, loh, membuat teks prosedur kok langsung begini, Nang? Bisa jadi paragraf? Iya, Pak, saya pengen irit. Oh, ya, nggak salah juga sih itu. Baik anak-anak, itu yang merupakan ciri-ciri teks prosedur. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita tidak akan panjang-panjang dulu ya. Untuk teks prosedur ini kita akan masuk pada ciri-ciri, dan saya akan memberikan satu lagi, yaitu tentang kaidah kebahasaan yang sering digunakan di dalam teks prosedur. Baik anak-anak, itu yang merupakan ciri-ciri teks prosedur. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita tidak akan panjang-panjang dulu ya. Untuk teks prosedur ini kita akan masuk pada ciri-ciri, dan saya akan memberikan satu lagi, yaitu tentang kaidah kebahasaan yang sering digunakan di dalam teks prosedur. Yang pertama, di dalam teks prosedur biasanya menggunakan kalimat-kalimat imperatif atau kalimat-kalimat perintah. Misalnya kata-kata yang sering menggunakan akhiran kan misalnya, atau akhiran i, atau mungkin juga bisa menggunakan lah ya, akhiran lah. Itu kebahasaan yang sering digunakan di dalam teks prosedur. Misalnya kan ya, misalnya coba panaskan air secukupnya. Ulangi lagi. Nah, ulangi lagi berarti ada akhiran i. Ulangi lagi apa yang sudah dilakukan pelumatan bumbu itu. Nah, itu ada ada akhiran i. Kemudian akhiran lah ini juga sering digunakan. Misalnya bilaslah barang itu sehingga menjadi keset atau lebih bersih ya. Kemudian ada juga cacahlah daging itu sehingga mempunyai tekstur yang lembut, dan sebagainya. Itu merupakan ciri kebahasaannya. Satu ya. Dalam hal-hal tertentu memang teks prosedur itu menggunakan istilah-istilah tertentu, atau mungkin juga dalam ilmu bahasa itu disebutnya jargon ya. Sebab dengan menggunakan istilah-istilah tertentu itu, maka terlihat bahwa hasil itu tampak keren begitu. Jadi kalau juga ditinjau dari segi psikis, ini tampak hasil suatu yang sangat intelektual gitu ya. Jadi orang-orang yang membuat itu tampak intelek gitu ya. Itu bentuk kebahasaan yang lain. Kaidah kebahasaan yang lain yang sering digunakan yaitu konjungsi. Konjungsi itu kata hubung atau kata gabung yang menghubungkan antara unsur yang satu dengan yang lain. Baik itu kata yang satu dengan yang lain,
frase yang satu dengan yang lain, atau mungkin bahkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Maka konjungsi itu pun kemudian ada istilah konjungsi antar kata, konjungsi antar frase, konjungsi antar klausa, konjungsi antar kalimat. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut supaya kita kenal terlebih dahulu saja. Satu contoh misalnya, oleh karena itu, akan tetapi, dan, atau, kemudian, dan sebagainya. Itu kaidah kebahasaan yang berupa konjungsi, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Yang jelas di dalam prosedur kita sering menemukan kata-kata yang seperti itu. Baik, setelah kita mendapatkan satu langkah-langkah yang berupa poin-poin urutan tadi, yang kedua biasanya ada suatu saran atau larangan ya. Jadi kalau kita akan membuat sesuatu biar hasilnya itu optimal atau maksimal, maka seseorang harus tahu langkah yang baik. Maka urutan itu kemudian berupa saran agar seorang pelaku atau yang membuat sesuatu itu melakukan sesuatu yang tepat. Di balik itu juga ada larangan supaya melakukannya itu berhati-hati sehingga ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Satu contoh ini ya, kalau berupa saran misalnya, akan membuat roti, bagaimana membuat adonan yang bagus. Maka di sana harus mengalami ya, kalau kalian menggunakan mixer, maka mixer yang cukup lama dan merata begitu, sehingga adonan menjadi lumer, lembut begitu. Nah, ada satu larangan di dalam membuat adonan tadi, agar si pelaku tidak menuangkan gandum atau tepung secara besar atau banyak begitu. Karena kalau mengumpulkan menuangkan secara banyak begitu, maka akan terjadi penggumpalan ya. Jadi mungkin mixernya itu tidak bisa lumat. Dengan demikian nanti terjadi suatu hasil yang kurang bagus. Ya. Satu tadi berupa langkah-langkah. Kemudian yang kedua, kita kenali ciri-ciri berupa saran atau larangan. Ya, sering juga kata-kata yang digunakan oleh penulis teks prosedur itu menggunakan suatu ajakan atau bujukan, atau juga sering disebut bahasa yang persuasif ya. Jadi orang bisa membujuk pembaca itu tergiring dengan adanya prosedur itu, sehingga pembaca pun mau melakukan dan meyakini mempunyai hasil yang bagus. Ya, barangkali untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu anak-anak. Tidak terlalu banyak, tetapi kalian bisa mempraktikkan ya, mencoba menyusun kata-kata, membuat kalimat yang di dalam tulisan itu berupa teks prosedur ya, seperti apa yang kita bicarakan tadi, tahapan-tahapan tadi. Maka cobalah untuk membuat teks prosedur agar pembaca yakin akan
apa yang sudah kalian buat. Dengan demikian, apa yang kau anjurkan di situ, larangan di situ, semua akan dilakukan oleh pembaca. Demikian sebagian yang kita pelajari tentang teks prosedur, yaitu yang pertama, kita memahami ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaannya. Jadi tadi ada 3 hal ya. Jadi pengertian, ciri-ciri, dan kaidah kebahasaan. Itu yang bisa kita pelajari saat ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik, dan lebih dari itu kalian mencoba untuk membuat teks prosedur. Cobalah, walaupun hanya setengah halaman saja. Memang tidak dikumpulkan, tetapi tolong kalian mencoba untuk membuat teks prosedur itu sehingga kalian mempunyai keterampilan untuk menulis. Terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa kami antarkan. Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Engkau sudah berikan kami pengetahuan tentang teks prosedur. Bapa, Engkau berikan kami juga hal-hal yang perlu dilakukan di dalam teks prosedur itu. Untuk itu ya Tuhan, tolong bantu kami semuanya, utamanya anak-anak kami. Biarlah kami, Engkau mampukan membuat teks prosedur dengan baik. Dan lebih dari itu, biarlah kebenaran tetap ada, sehingga apa yang kami tulis di dalam teks prosedur bisa dipahami oleh orang lain dan bisa meyakinkan. Terima kasih Tuhan, banyak salah dan dosa kami di dalam pembelajaran ini, kiranya Tuhan ampunkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.